Agenda apa, Dok? Undangan. Iya bang, Ke Respok. bisa isi buku tamu dulu. Tentang apanya, Dok? Dokter Richard datang lagi ya, Dok? Urusan orang jangan tanyain ke saya, Mas. Hari ini berarti agendanya apa, Dok? Undangan sebagai pelapor. Pelapor. Iya. Yang mana, Dok? Kasusnya mana, Dok? Nanti biar ini saya aja, kuasa hukum saya aja. Abang sendiri? Ini kuasanya? Saya kuasanya. Abang. Oke, gini aja. Ini abang foto dulu pakai HP lain. Jadi nanti di atas sambil ngisi bang. Oh, iya, udah. Buat abang keluar ya. Bisa bantu masuk dulu ya. Oke. Ada, thank you so much. Oke, siap bapak di screenshot ya jangan lupa Siap. Bang Ramzi, Ya nanti ya. kasusnya yang mana ini, Bang? Yang mana? Teror Karangan Bunga. Oh, teror Karangan Bunga. Oke. Jadi kedatangan kita hari ini berdasarkan undangan yang dikirimkan oleh penyelidik kepada Dr. Oki selaku pelapor terkait undangan mediasi, yang mana proses mediasi tersebut adalah bentuk tanggung jawab seorang penyelidik untuk menyelesaikan perkara untuk mengedepankan restoratif justice. Bukan kami yang mengajukan maupun terlapor yang mengajukan, tapi ini adalah aturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Kami hari ini hadir kooperatif tepat waktu untuk memberikan keterangan atau menyampaikan hal-hal yang perlu kami sampaikan. Dan ternyata pihak yang diundang, kedua pasangan dari Jawa Barat, tidak hadir tanpa konfirmasi. Jadi tadi kami menanyakan ke atas apakah ada konfirmasi atau adakah undangan berikutnya. Kami menyatakan kami keberatan kalau misalnya ada undangan berikutnya, karena kami sudah datang kooperatif di sini. Artinya seperti itu. Dan ke depan kami mendorong pihak penyelidik untuk memberikan kepastian hukum untuk bisa meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan, yang mana berdasarkan SP2HP sudah diperiksa juga yang bersangkutan memberikan keterangan dan sudah cukup untuk memberikan kepastian hukum kepada kami selaku pelapor. Seperti itu, teman-teman media. Udah pasti. Nah, apa yang membuat pihak Oki dan kuasa hukum datang untuk mediasi ini? Ini ada undangan. Ini kan kita undangan. Undangan kepada saudara Oki tanggal 29 Desember. Undangannya adalah untuk melakukan mediasi tanggal 8 Januari pukul 13. Jadi dasarnya ini. Jadi karena dasar itu kita hadir. Kooperatif. Dok masih mempunyai hati yang sangat baik untuk datang walaupun sudah bisa dibilang sudah segala macam biaya. Karena saya diajarin oleh kuasa hukum saya, kita harus ikuti prosedural, kita jangan melangkahi hukum agar suatu nanti ke depan, kalau nanti ada langkah-langkah ke depan tidak menyalahi aturan. Jadi tidak ada nanti isu-isunya dikondisikan, diapakan. Jadi kami mengikuti benar-benar prosedural dan kami kooperatif dengan penyidik. Dok masih ada trauma mungkin? Trauma pasti. Alasannya apa bang? Nggak mau datang lagi nih bang untuk panggil berikutnya? Iya, artinya kan kita sudah datang untuk mediasi ini hari ini. Ya artinya yang malah yang harusnya punya kepentingan selaku terlapor di sini kan, artinya dia diduga pelaku, kan begitu kan? Kan kita terlapornya kita tidak mengetahui siapa teror ini kan. Nah setelah diundang malah tidak datang, berarti kan siapa yang tidak kooperatif? Masa kami harus selaku pelapor yang harus gencar, yang harus mendatangi terus, ya kan? Harusnya kan orang yang diduga melakukan inilah yang berinisiatif, kan seperti itu. Berarti dari pihak abang nanti langkah selanjutnya apa bang? Apa? Dari pihak abang langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita mendorong penyelidik untuk bisa memberikan kepastian hukum. Karena kita sudah cukup lama bikin laporan polisi ini dan saksi-saksi sudah dikumpulkan lebih dari 10 orang, bahkan 13 orang sudah dimintai keterangan, dan saya pikir sudah cukup untuk memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan statusnya penyidikan. Apalagi saat ini kan teror ini kan sangat luar biasa. Tidak hanya kepada Dr. Oki, influencer lain pun juga mengalami teror-teror yang sama. Jadi kami berharap Polda Metro Jaya bisa menindak tegas, ya, bisa menindak tegas orang-orang yang melakukan upaya-upaya teror ini. Hari ini 28 Agustus lalu Dr. Oki menerima teror bentuk karangan bunga. Kedepannya kita
tidak tahu apa yang akan terjadi lebih dahsyat lagi. Karena dari situlah kita berharap penegakan hukum ini bisa segera dilaksanakan. Kina kerugian material Buat pintu damai dan kekeluargaan. Ya, saya mengikuti apa nanti arahan dari kuasa hukum saya yang pastinya kalian tahu saya dari awal itu selalu tidak mau ribut ya, tidak mau, dan saya pun juga tidak menutup diri ya, saya pun juga sering dikatain, sering dihina ataupun apa, saya selalu diam. Saya tidak pernah membuat laporan mau di media sosial, saya mau dikatain ya sudahlah, saya anggap ini namanya hidup ya. Tapi kalau udah dalam bentuk ancaman, udah dalam bentuk teror, berarti kan ada dalam bentuk fisik nih, sehingga saya ada rasa tidak aman, tidak nyaman di dunia nyata. Maka dari itu ini tidak boleh dibiarkan, karena ini diri saya, karena saya juga punya keluarga ya, punya anak, punya istri, punya keluarga. Kalau seandainya terjadi itu untuk di keluarga saya bagaimana? Jadi rasa aman saya udah hilang nih, karena ini bukan di media sosial tapi di dunia nyata. Ada komunikasi dengan pihak terduga? Saya kalau secara pribadi saya tidak ada komunikasi, saya tidak mau dipelintir-pelintir gitu. Takutnya kan dari pihak yang diduga itu kan suka berbicara apa di media sosial, nanti dipelintir-pelintir, saya nggak mau. Kan dikaitkan juga dengan laporan mereka di Bandung ya Bang Dok? Ya. Seperti apa Dok? Nggak ada laporan di Bandung. Kita sama ini kooperatif aja dan belum ada panggilan-panggilan lain. Jadi kita membedakan antara mau di Bandung silakan membuat laporan. Ini adalah bentuk teror nyata yang diterima Dr. Oki. Dan kita pertama tidak mengetahui siapa pelakunya. Setelah proses penyelidikan baru diketahui bahwa diduga pelakunya adalah pengusaha dari Jawa Barat. Itu aja ya. Mungkin kan satu lagi, kalau misalnya dari pihak Sunda itu yang mengajukan peradilan segala macam dengan tuntutan apa, dengan pengajuan Silakan aja. Kita kan masih membuka pintu restoratif justice tersebut. Kita tetap membuka. Kalau memang ada ya silakan aja. Tapi kami hari ini sudah kooperatif hadir, tapi kami kecewa malah yang diduga pelaku tidak hadir. Itu aja ya. Belum ada sama sekali Bang. Hah? Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Dok, jadi harapannya seperti apa Dok ke depannya? Harapannya penegakan hukum jalan terus lah. Tapi kalau Dr. Oki. Ya, saya ikut aja dengan kuasa hukum saya, yang pastinya saya minta keadilan hukum. tapi kalau seandainya terduga itu hadir, mungkin apa sih mau dilakukan, disampaikan? Ya mungkin? justru kita menanyakan kenapa. Mencari tahu. Tahu kenapa. Apa yang dilakukan Dr. Oki sehingga kamu melakukan teror itu. Kan itu yang mau kita Gunanya tahu. bermediasi, diundang oleh pihak berwajib kan, gunanya kan bertabayun ya, gitu, pengen tahu apa yang terjadi, kenapa seperti itu. Ya, kenapa ngirim ke klinik, ke rumah, tersebar banyak 20 karangan bunga. Kenapa tujuannya? Dan Justru dengan kita dugaan banyak sekali hinaan kata-katanya. Tapi mungkin ada trauma sendiri kan sih sama kasus ini. Ya sampai sekarang kan rasanya tidak aman ya, tidak nyaman kemana-mana. Sekarang akhirnya saya ditemenin sama orang, nggak berani sendirian karena kita nggak tahu ini baru karangan bunga. Saya nggak tahu apakah saya diikuti, saya diikutin orang, tadi apain kayak gitu. Kerugian Ya banyak sekali lah kalau ngomongin kerugian. materi ada. Materi. ya, oke ya. Terima Oke. kasih ya. Thank you. Assalamualaikum. Sehat selalu. Siap. Jadi Bang. Yuk. Bang Bukit, thank you Bang. Thanks, Bang.